Inikah yang kalian pertontonkan untuk para generasi muda Indonesia? Gibran itu contohnya cuma gunting pita, pukul gong, pukul ketipung, lepas balon, lepas burung. Buka celana. Maksud kan Gibran, ini hasil kebrengsekan atau hasil kekurang ajaran Jokowi sehingga dia naik jadi wapres. Ya. Yang terkenal sekarang yang sebutnya terkenal itu ada anak haram konstitusi. Nggak usah dibilang di mana haramnya. Tapi kita yang paling gampang ngelihat, kita lah level kita ini. Kita seperti ini aja udah merasa kalau kita ini punya keterbatasan. Sekarang anak dungu itu jadi wapres. Anak dungu jadi wapres. Kalau Pak Gibran dungu, terus kalian apa? Dan rata-rata pembenci Pak Jokowi dan keluarga adalah orang-orang yang bermasalah. Mari kita lihat kelompok mereka ini. Pertama ingin saya sampaikan, kalian orang tua yang seharusnya memberi tauladan atau contoh kepada anak-anak muda di Indonesia ini. Mahal-mahal dan capek-capek kita menyekolahkan dan disekolahkan orang tua untuk bisa belajar etika dan moral. Dan inikah yang kalian dapat? Tapi baiklah, yang saya tahu Anda adalah ex-Danjen Kopassus dengan kasus penyelundupan senjata. Pernah dilaporkan ke Bareskrim atas tuduhan makar. Dan saya akan compare sedikit dengan Pak Gibran yang juga pernah menjadi mantan wali kota Solo. Bedanya, Pak Gibran berhasil membangun kota Solo dan membuat kota Solo menjadi kota yang maju dan di beberapa sektor menjadi kota percontohan. Menjadi kota percontohan anti korupsi, menjadi kota toleran terbaik. Sekalipun sepeninggal Pak Gibran, kota ini kembali intoleran, di mana pembangunan Bukit Doa Holy Land yang ditolak oleh sekelompok elemen masyarakat Muslim. Kemudian penghargaan Inovatif Government Award atau kota yang paling inovatif. Kota terbaik dalam percepatan dan digitalisasi. Bahkan kota Solo sekarang menjelma menjadi kota wisata yang hampir setara dengan Jogja. Coba bayangkan. Masih banyak lagi prestasi-prestasi Pak Gibran. Dan sekarang Pak Gibran menjadi wakil presiden atau orang nomor 2 di negeri ini. Lihat sendiri kawan-kawan, bagaimana dia dicintai rakyat. Setiap kunjungan selalu disambut meriah oleh rakyat. Adakah wapres sebelumnya seperti itu? Bahkan survei LIPI mengatakan bahwa kinerja wapres ini sangat signifikan dalam mengemban tugas untuk mendukung dan membantu Presiden Prabowo. Tapi sayang sekali memang, Pak Prabowo diam. Saya bahkan belum pernah mendengar statement Pak Prabowo untuk membela wakilnya ini. Orang yang sudah membawa dia menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Untuk sekedar diketahui bahwa minimal 5 kali Pak Prabowo mendatangi dan memohon meminta kepada Pak Jokowi supaya anaknya Gibran direstui dan disetujui menjadi wakilnya. Harusnya Prabowo melihat itu. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan Prabowo. Sekaligus ini fakta yang membungkam mulut-mulut kotor yang mengatakan bahwa Pak Jokowi lah yang menginginkan Mas Gibran untuk jadi wakil presiden. Logika sederhananya saja, kalau Pak Jokowi menginginkan Mas Gibran jadi wapres, buat apa sampai 5 kali Pak Prabowo mendatangi Pak Jokowi? Bahkan kita tahu bukan cuma Pak Prabowo saja yang menginginkan Mas Gibran ini menjadi wakilnya. Hal terkonyol sebenarnya adalah kalian selalu ingin memakjulkan Pak Gibran dengan dalih hasil konstitusi atau anak haram. Satu kata, memalukan. Kenapa? Harusnya kalian berkaca. Jika kalian tidak setuju dengan hasil MK, kenapa kalian masih ikut kontestasi Pilpres? Bahkan sangat pede sekali menganggap akan bisa dengan gampang menggulung Pak Gibran ini. Dengar kata Pak Andi ini. Kalau memang tidak setuju dengan putusan MK 90, jangan ikut pemilu. Boikot pemilunya. Tapi kan tidak boikot pemilunya. Ikut tetap. Karena masih berharap menang. Saya tahu juga bahwa teman-teman yang jadi dapur politiknya penasihat politik 01, 03 semua berspekulasi. Oh bagus kalau Gibran jadi diloloskan. Kenapa? Ada alasan untuk ada amunisi lagi kita untuk menyerang Prabowo. Bagaimana caranya sehingga kemudian elektabilitas Prabowo ditarik turun oleh Gibran. Sehingga mereka tidak boikot itu pemilu. Yang dilakukan ikut pemilu terus, ikut debat bersama-sama.
debat dengan Gibran. Karena pikirannya di debat itu gampang ini, anak kecil bisa kita kalahkan, kita makan habis-habis di waktu debat. Ternyata enggak juga. Justru dapat poin di situ Gibran. Ketika pemilu menang Prabowo 58% dibandingkan dengan 24% dan 16%. Akhirnya apa yang terjadi? Mulai sekarang baru narasi lagi berubah. Ini fakta kawan, fakta yang tidak bisa terbantahkan. Bahwa ada yang sangat menginginkan Mas Gibran itu untuk menjadi wapres yang sangat ditunggu-tunggu. Supaya nanti seorang profesor bisa membantai dia ketika debat. Namun, faktanya itulah yang kita lihat. Jadi saran saya, tolonglah berhenti bernarasi-narasi yang itu akan menampar muka kalian kawan-kawan. Sehat selalu, salam santuy.